Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar fikih ibadah puasa Ramadan. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan orang-orang yang tidak berpuasa dan hukum-hukumnya. Ya. Orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan ada 3 golongan. Yang pertama, golongan yang boleh tidak berpuasa atau berpuasa. Yang kedua, golongan yang wajib tidak berpuasa. Yang ketiga, golongan yang tidak boleh tidak berpuasa. Artinya wajib dia berpuasa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, orang yang boleh tidak berpuasa atau berpuasa. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang sakit. Ya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 184. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka ia boleh untuk tidak berpuasa, tetapi dia wajib mengganti di hari yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, sakit ini ada 3 bentuknya. Yang pertama adalah sakit ringan. Ya, contohnya seperti flu ringan, batuk-batuk ringan, ya, kepala sedikit pusing, maka ini tetap dia dianjurkan untuk berpuasa. Ya. Nah, yang kedua ada sakitnya, ya, yang menengah. Kalau dia paksakan juga untuk berpuasa, mungkin sakitnya bertambah. Maka orang yang seperti ini hukumnya makruh dia berpuasa. Ya, makruh dia berpuasa. Artinya apa? Sebaiknya dia tidak usah berpuasa. Ya. Diriwayatkan dari Salama bin Al-Akhwa radhiyallahu an, ia berkata, tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka berpuasa, maka hendaklah ia membayar fidyah, yaitu memberi makan 1 orang miskin. Ya. Jadi siapa yang ingin berpuasa ia boleh, ya. Siapa yang ingin tidak berpuasa maka ia boleh tidak berpuasa, tetapi dia wajib membayar fidyah. Ya. Lalu turunlah firman Allah yang berikutnya surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk itu, dan juga pembeda antara yang hak dengan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kamu yang hadir di negeri itu, ya, ketika itu, maka hendaklah ia berpuasa. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Ya, barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia boleh untuk tidak berpuasa, tetapi dia wajib mengganti di hari yang lain. Itu yang pertama, orang yang tidak boleh berpuasa atau dia boleh berpuasa. Ya. Apakah orang yang sehat boleh tidak berpuasa? Karena khawatir dia, ya, sakit apabila berpuasa. Bagi orang yang sehat, ya, boleh untuk tidak berpuasa kalau seandainya dikhawatirkan dia akan jatuh sakit. Ya, dikhawatirkan dia akan jatuh sakit. Sebagaimana firman Allah, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kamu membunuh diri kamu. Allah juga tidak ingin memberatkan kita. Allah juga tidak ingin menyusahkan kita.
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraja. Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku menyuruh kalian untuk melakukan sesuatu, maka laksanakanlah menurut kesanggupan kalian. Itulah yang pertama. Yang kedua, boleh dia berpuasa atau tidak berpuasa, yakni musafir. Siapa musafir? Orang yang melakukan perjalanan, ya, yang perjalanannya itu bisa dia untuk mengqashar salat, ya. Nah, maka orang musafir ini adalah orang yang keluar dari tempat mukimnya menuju ke tempat sesuatu dengan jarak yang tertentu. Nah, lalu mana yang lebih utama bagi musafir itu? Apakah ia membatalkan puasanya atau ia tetap puasa? Ya, para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ya, kesimpulannya mengenai masalah ini yang sesuai dengan semua dalil yang berkaitan dengannya, bahwa musafir itu ada 3 kondisi. 1, berat untuk melaksanakan puasa atau dapat menghalanginya melakukan kebaikan. Jadi seorang musafir kalau dia berat untuk melakukan ibadah puasa, maka ia boleh untuk tidak berpuasa, namun ia wajib nanti menggantinya di luar bulan Ramadan. Ya, di luar bulan Ramadan. Musafir yang memiliki kondisi seperti ini lebih baik baginya untuk tidak berpuasa. Ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an, ia berkata, dalam suatu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang berdesak-desakan dan seseorang yang sedang berteduh. Maka beliau pun bertanya, "Kenapa orang ini?" kata Rasulullah. Maka para sahabat pun menjawab, "Ia sedang berpuasa ya Rasulullah." Mendengar hal itu beliau pun bersabda, "Laisa minal birri shaumu fis safar." Bukan merupakan kebaikan berpuasa dalam perjalanan, kata Rasulullah. Kenapa Nabi berkata begitu? Karena orang ini berat sebetulnya dia melakukannya, namun ia paksakan dirinya. Itu yang pertama, kondisi orang yang musafir itu. Yang kedua, seorang musafir itu dengan berpuasa tidak membebani dirinya, ya, dan juga tidak menghalanginya untuk berbuat kebaikan. Maka musafir yang seperti ini dia boleh melakukan ibadah puasa, ya. Kalau seandainya tidak memberatkan dirinya, ringan dia melakukannya, maka silakan, ya, dia untuk melakukannya. Kenapa? Jika kamu berpuasa, kata Allah, maka itu lebih baik bagimu. Nah, lalu yang ketiga kondisinya itu adalah puasa sangat memberatkannya hingga tidak sanggup menahannya dan boleh jadi dapat merenggut nyawanya. Maka musafir yang seperti ini dia tidak boleh berpuasa. Kalau dia berpuasa juga, maka ulama mengatakan haramlah hukumnya. Ya, haram hukumnya yang melakukan seperti itu. Tidak boleh dia melakukan ibadah puasa. Ya, karena akan memberatkan dirinya, bahkan akan bisa merenggut nyawanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yakni orang yang boleh berpuasa atau tidak berpuasa. 1 adalah orang yang sakit, 2 adalah musafir. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.